Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime. Sebuah channel yang akan membahas semua hal seputar Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan lagi segmen ensiklopedia hantu. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang hantu paling seram dan paling ditakuti di Sulawesi Selatan. Siapa lagi kalau bukan Parakang. Selamat datang di ensiklopedia hantu, episode ke-9. Mungkin kalian sudah pernah mendengar berbagai macam hantu dengan segala mitos yang menakutkan. Mulai dari kuntilanak, suster ngesot, pocong, hingga hantu dari luar negeri seperti vampir, zombie, dan masih banyak lagi. Tahukah kalian, di antara hantu-hantu itu semua, masih ada satu hantu yang harus kalian ketahui. Hantu ini cukup berbeda dengan hantu lainnya. Jika hantu lainnya hanya sekedar menakuti, maka hantu yang satu ini tidak hanya menakuti, tetapi juga memangsa korbannya. Tak ayal apabila hantu ini sangat ditakuti oleh banyak orang, utamanya lagi bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Dialah Parakang. Menurut mitos dan kepercayaan orang-orang sekitar, Parakang sendiri sebenarnya bukanlah hantu seutuhnya, melainkan dia hanyalah manusia jadi-jadian, alias manusia yang mempunyai kekuatan layaknya setan ataupun jin. Dikabarkan kalau Parakang ini sebelumnya telah belajar ilmu hitam dari orang pintar. Sayangnya, dia gagal dalam menggunakan ilmu hitamnya itu, dan sebagai akibatnya, dia pun berganti wujud menjadi makhluk jadi-jadian yang menyeramkan. Menurut mitos yang berkembang, wujud Parakang terbilang cukup beragam. Ada yang bilang kalau Parakang dapat berubah wujud menyerupai hewan, seperti anjing, kambing, dan masih banyak lagi. Namun, wujudnya itu tidak sempurna. Jadi kayak setengah manusia dan setengah anjing begitu. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan manusia serigala yang sering kita lihat di film-film luar negeri. Kemungkinan sih itu adalah Parakang versi luar negeri. Dan tidak hanya itu, Parakang katanya juga dapat berubah wujud menyerupai pohon pisang. Namun apabila dia menjadi pohon pisang, maka pohonnya hanya mempunyai jumlah daun yang sedikit. Hanya ada 1 atau 2 atau bahkan 3 helai daun saja. Dan kabarnya dia juga bisa menyerupai pohon-pohon yang lain, berbentuk pohon-pohon yang lain. Namun jumlah rantingnya hanya selalu ada 2. Jadi kayak tangan begitu, hanya ada 2 ranting begitu. Jadi kalau malam-malam kalian lagi lewat di suatu tempat dan melihat ada pohon pisang berdaun 1, maka ya istighfar lah ya. Banyak-banyak mengingat Tuhan. Selain dikarenakan salah menggunakan ilmu hitamnya, seseorang dapat berubah menjadi Parakang juga berasal dari faktor keturunan, atau dengan kata lain, ilmu yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Lumayan seram juga ya. Selain menyerupai hewan atau tumbuhan, ciri-ciri Parakang yang lain adalah memiliki mata berwarna merah, dengan lidah yang menjulur keluar, kulit yang keras, serta memiliki kuku yang tajam dan panjang. Menurut masyarakat, Parakang pada umumnya akan muncul pada malam hari. Meskipun begitu, kabarnya ada juga Parakang yang kadang muncul di siang hari, meskipun umumnya memang lebih sering muncul pada malam hari. Nah, buat kalian yang secara kebetulan lagi apes dan ketemu makhluk jadi-jadian yang satu ini, jangan khawatir. Selain kalian bisa membaca doa dan ayat kursi bagi yang muslim, kalian juga bisa mengusir Parakang dengan cara memukulnya, baik dengan tangan kosong ataupun dengan kayu. Lebih bagus lagi kalau pakai tongkat besi, dan kalian cukup memukulnya sekali saja. Itu sudah cukup untuk mengusir makhluk kampret ini kok. Jangan memukulnya lebih dari 1 kali, karena itu akan menjadi tanda kalau dia bisa menyerang balik. Jadi jangan takut, cukup pukul sekali saja, oke? Atau kalau kalian merasa kampung kalian sering diresahkan oleh makhluk salah pergaulan ini, kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi konon katanya apabila Parakang ini berubah wujud, maka hanya jiwanya saja yang keluar mencari mangsa dan menakut-nakuti manusia. Selebihnya, wujud aslinya akan tetap tinggal diam di rumahnya. Jadi daripada kalian repot-repot melawan wujud hantunya, mending kalian cari tahu siapa sosok di balik Parakang yang satu ini. Saat dia sudah berubah nanti, kalian bisa langsung gebukin aja tuh tubuh aslinya. Mampus dia. Intinya hantu itu sebenarnya tidak semenakutkan yang kita kira kok. Toh di zaman sekarang ini sudah ada banyak kok manusia yang sifatnya lebih menyeramkan dari hantu. Ups. Malahan saya kasihan sama hantu. Keberadaan mereka sering justru membuat orang rame-rame merekamnya dan menguploadnya di media sosial. Ya kan lumayan buat pansos. Yang nonton banyak juga. Jadi ya begitulah, sering-seringlah mengingat Tuhan, niscaya Tuhan akan melindungimu dari segala kejahatan, baik itu dari jin maupun manusia. Satu hal yang bikin saya kasihan dengan Parakang ini adalah adanya sebuah mitos bahwa apabila si Parakang ini telah sekarat, dia harus segera mewariskan kekuatan Parakangnya ini kepada keluarganya.
entah itu anak, keponakan, ataupun cucunya sendiri. Karena apabila tidak diwariskan, maka dia akan merasakan kesakitan yang sangat parah. Olehnya itu, kadang sang anak ataupun cucu terpaksa harus rela berkorban dan menjadi pewaris parakang selanjutnya, agar si pemilik sebelumnya bisa beristirahat dengan lebih tenang. Sudah kayak Titan Shifter saja harus diwariskan. Dan teman-teman, itulah tadi alasan mengapa hantu parakang ini sangat ditakuti. Semoga menambah wawasan kita, semoga menjadi pelajaran juga buat kita semua. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah. Subscribe juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi komentar, yaitu sebuah sesi di mana saya akan membaca komentar-komentar dari kalian di video-video saya sebelumnya. Langsung saja kita menuju ke komentar pertama. Dari Preview, di video tentang misteri di balik lagu Gaby yang tinggal kenangan, dia berkomentar, lagunya serem ya. Iya, lagunya serem sih. Tapi tergantung dari kondisi kamu pas dengar lagunya. Kalau kamu sudah tahu kisah di baliknya kayak bagaimana, pas dengar lagunya pasti bakalan berbeda begitu nuansanya. Dibanding ketika kamu mendengar lagunya karena kamu memang lagi patah hati begitu, atau memang kamu tidak tahu kisah di baliknya kayak bagaimana, jadi terdengar kayak lagu cinta biasa begitu. Cuman kalau kamu sudah tahu kisah di baliknya bakalan jadi berbeda tentunya nuansanya begitu. Feelingnya lebih berbeda begitu ya. Terima kasih sudah berkomentar. Langsung saja ke komentar kedua di video tentang 30 fakta kota Makassar. Video viral berkomentar, saya asli Goa. Sudah lupa bentuk kota saya. Salam dari Australia. Salam balik juga dari Indonesia. Lagi-lagi video kita sudah sampai ke luar negeri ya teman-teman. Kemarin dari Malaysia, sekarang dari Australia. Ya, terima kasih juga telah menonton video ini. Cara dia berkomentar pakai kata saya, kayaknya dia orang Melayu begitu, orang Malaysia gitu. Terima kasih awak pun ucapkan banyak terima kasih karena telah tengok video awak nih. Kemudian komentar terakhir di video yang sama, yaitu 30 fakta kota Makassar. Ami Rahmi berkomentar, cewek-cewek Makassar Goa cantik-cantik, kecuali pendatang. Hehehe. Oh iya, orang-orang Makassar tuh royal-royal orangnya. Kalau sudah akrab lompo pacena. Ya, apakah benar demikian? Saya kira sih itu tergantung orangnya sih. Saya nggak bisa bilang kalau semua orang Makassar itu benar-benar setia seperti yang Anda bilang. Tapi saya juga nggak bisa bilang kalau semua orang Makassar itu suka selingkuh begitu. Jadi tergantung sifat orangnya sih kayak bagaimana ya. Kalau kalian mau cari yang setia sih banyak, yang nggak setia juga banyak gitu. Banyak orangnya juga itu pelaci. Tapi ya bisa kita lihat dari sifatnya lah ya. Yang setia itu ada kok, nah, kayak saya misalnya. Oke, sesi baca komentar telah berakhir. Buat teman-teman semua yang ingin dibacakan komentarnya, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Akan saya bacakan di video berikutnya. Oke, terima kasih, dadah.